Oke, selamat pagi Ibu. Atas nama Ibu Sertijur ya. Iya Pak. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih juga atas waktunya Ibu telah Ibu sepakati kita untuk bertemu di pagi hari ini. Saya atas nama Leo Christian Stoneful sebagai guru calon guru penggerak angkatan 5 yang kebetulan di hari ini kami ada kegiatan untuk mewawancarai kepala sekolah. Dia ada 3 kepala sekolah, termasuklah sekolah kita ini satu yang saya anggap sangat gampang dihubungi, dan Ibu selama ini sudah memberikan yang terbaik di sekolah. Kemudian di salah satu lagi sekolah lagi SD Tujuan, dan sudah sampai sekolah telah ada nanti akan kita Ibu. Jadi sedikit waktunya ya Bu, saya ingin mengikuti Ibu dalam pengambilan keputusan. Oke Pak. Iya, yang berkaitan dengan dilema etika. Di mana tahu ada pengalaman Ibu di sekolah ini, ada suatu pilihan yang agak sulit untuk menentukan. Jadi mungkin ada pengalaman Ibu yang pernah di sekolah itu mengambil keputusan yang harus dikerjakan, tetapi kedua-dua pilihannya itu sama-sama pilihan yang betul. Dibuat ke sini juga betul, dibuat ke sini juga betul. Sama-sama betul pilihannya itu, tetapi harus dipilih salah satu. Bisa diceritakan kira-kira pernah Ibu mengalami hal seperti itu tentang dua keputusan masyarakat? Silakan Bu. Ya, terima kasih Pak. Memang di SD kami ini ada sedikit tentang yang ditanyakan oleh Bapak, yaitu tentang pembuatan RPP. Pembuatan RPP ya. Iya. Karena kalau seorang guru tidak mempunyai RPP, berarti tidak bisa masuk ke dalam kelas. Iya. Dan RPP-nya itu pun harus ditunjukkan kepada kepala sekolah. Iya, tunjukkan itu. Tapi karena di sini ada 3 guru yang masih honor. Ada 3 bulan. Iya, 1 itu PTT, 2 orang itu dari dana bos. Iya. Nah, jadi karena dari peraturan itu pun seorang guru harus mempunyai RPP. Dari Kecamatan Dolok Masagal ada salah satu tim untuk membuat RPP. Iya. Dengan cara orang itu membuat manual. Buat manual ya. Iya. Tapi karena zaman sekarang ini tidak ada lagi istilah manual, maka kami membuat peraturan di sini harus di print out kembali. Oke, iya. Nah, dengan dididik rapi. Kalau kita sudah melihat RPP kita itu rapi, dan guru itu pun pasti semangat untuk membuat pembelajaran. Dan anak didik itu pun semangat untuk menerima pelajaran yang diberikan oleh sang guru. Iya. Maka seorang kepala sekolah membuat kebijakan kepada guru, karena kepala sekolah kasihan kepada guru honor, karena guru gajinya pun 500.000 per bulan. Iya. Oke, bentar Bu. Jadi tadi masalah RPP ya Bu ya. Ini buat di tim, buat manual. Jadi siapkan manual. Iya. Kira-kira di sini ada dilema etika ya ada keputusan yang diambil. Iya. Kebetulan tadi ada 3 honor. Jadi kira-kira bisa Ibu ceritakan kenapa ini jadi merupakan dilema? Apa hubungannya sama honor Bu? Kalau misalnya ini masalah print-out tadi ya Bu ya? Iya. Men-print out. Ya, kira-kira biaya men-print out itu berapa kira-kira? Banyak Pak. Lumayan. Kalau kami hitung, Ya. udah kami tanya orang yang fotokopi atau print out, itu lebih kurang 500.000 satu semester. Satu semester? Iya. Jadi kalau ada 3 guru, Iya. berarti 1.500.000 satu semester. satu semester. Kalau 1 tahun, berarti itu sudah 3 juta. 3 juta. Iya. Nah, jadi kalau kita pikirkan bagaimana perasaan daripada guru honor, sedangkan mengajar saja dia rela di sini, saya sudah ucap syukur kepada mereka. Iya. Jadi apalagi mengeluarkan uang, dari mana uangnya Pak? Bapaklah dulu berpikir, Iya. sudah berkeluarga. Tapi yang satu ini Pak, yang guru honor, yang guru kelas 5 ini, Iya. bukan saya bantu dia. Iya. Oh, ada 1 orang Ada yang tidak ekonominya Iya. mencukupi. Iya. Tapi yang 2 orang ini, saya berpartisipasi, saya membuat kebijakan. Saya memberikan dulu kepada yang print outnya itu 1 juta kepada yang membuat print outnya. Ya, oke. Supaya RPP-nya itu bisa dipakai oleh guru ini. Saya berikanlah dulu
1 juta. Iya. Tetapi dengan persyaratan untuk mengembalikan uang saya buat peraturannya sejak dia gajian dari dana bos yang 500 per bulan, 100.000 lah setiap gajian. Tapi kadang dia tidak mengasih, Pak. Karena apa? Dia menceritakan bagaimana keadaan ekonominya. Maka saya, kemana lah perasaan seorang orang tua, seorang ibu yang tidak mampu untuk membagi-bagi keuangan di dalam rumah tangga. Iya, oke. Jadi sebelumnya berarti sudah ada keputusan, berarti Ibu yang bijak kemarin. Iya Pak. Karena kebetulan Ibu lihat di sana, sebenarnya kalau dilihat ini mereka mengajar di sini, kebetulan ada honor ya. Untuk syarat untuk mengajar harus ada RPP. Biaya RPP ini 500.000 per semester. Per semester. Kalau 1 tahun 1 juta. 1 juta satu orang. Berarti memang sangat dilema ya. Iya, nah, jadi kita kalau dipaksakan sama mereka tidak tega ya. Kasihan ya. Kasihan. Udah ada anaknya. Udah ada anaknya pula. Memang luar biasa itu ini memberikan solusi itu. Berarti itu kebijakan yang buat yang Ibu keluarkan uangnya dengan syaratnya harus dibayar 100.000 kalau dia gajian dari dana bos. Oh, dari dana bos. Dari dana bos berapa? Gajinya 500 per bulan. 500 per bulan. Kalau dana bos itu diterima per bulan dan atau per keluar dana bos? Iyalah, per TV. Per TV, terima dia. Berarti sangat sabar ya nunggu. Sabar lah. Daripada tidak dia punya RPP. Peraturan itu kan Pak, mesti ada RPP baru bisa masuk mengajar. Nah, harus mempunyai RPP kalau seorang guru mengajar di depan kelas. Itulah kebijakan saya, Pak. Oke, jadi sampai sekarang kira-kira sebelumnya itu kemarin berapa lama ini keadaannya? Sudah 1 tahun atau yang masih berjalan tahun ini keadaannya itu apa? Dilema etika yang Ibu alami. Iya, udah 2 tahun itu. 2 tahun Nah, ya? sampai sekarang belum lunas itu, tapi udah pulang ke PPP. Belum sampai sekarang. Jadi kalau Ibu bayangkan kira-kira ke depannya Bu untuk tindak lanjutnya masalah untuk pengambilan keputusan ini, dilema etika ini, Ibu masih mengharap dari si guru tersebut? Tidak, Pak. Tidak ya? Iya, tidak. Berarti yang penting dia semangat. Memberikan waktu, memberikan pikirannya untuk mendidik anak didik ini agar mereka semangat untuk mengajar di dalam kelas. Itu harapan saya, Pak. Itu ya Bu, luar biasa sebenarnya itu Bu, Ibu memberikan solusi, dan saya rasa kepada sekolah yang sangat langka seperti Ibu untuk mengambil keputusan seperti itu. Kebijakan mengeluarkan materi yang seharusnya itu adalah tupoksi daripada si guru tersebut ya. Tapi berarti awalnya Ibu itu mengambil kebijakan itu satu, tadi mengingat harus mengajar. Harus ada syaratnya. Tapi untuk memenuhi syaratnya tadi guru itu harus memiliki RPP. RPP ini kebetulan mahal. Sesuai dengan apa ya, jadinya bisa karena kasihan tadi ya. Kalau dipaksakan, ya mungkin aja mereka mau, tetapi kasihan lah kemana ya. Itu juga sangat luar biasa saya rasa Bu. Oke Bu, saya rasa untuk pertanyaan yang kedua yang terakhir. Pertanyaan lagi ya. Sebelum mengambil keputusan kemarin itu, kan udah tahu lah keadaannya, sebelum ini ada masalah, ya pasti pikirkan dulu. Mana lagi ada RPP dulu ini sekitar ekonominya. Kira-kira ada Ibu bicarakan sama mereka sebelum mengambil keputusan itu? Oh, sebelum Ibu bijaki, ada Ibu panggil mereka untuk komunikasi dulu masalah itu? Oh, saya panggil Pak. Iya. Jadi kalau nggak dipanggil kan Pak, orang itu nanti terkejut. Mau gara-gara terus kasihkan nanti ini RPP-nya 500.000 kan mau terkejut dia. Terus sakit nanti kan Pak, malu awak gitu. Saya panggil orang itu. Yang 3 orang itu kan Pak, saya panggil. Yang 1 orang ini karena ekonominya mencukupi, saya berikanlah bagaimana pendapatmu guru kelas 5. Oh Bu, saya ada uang saya. Jadi yang 2 orang ini Pak, bagaimanapun aku bilang, kalau tentang hanya uang gajinya dari dana bos itu aja yang diharapkan. Sudah punya suami, jadi itu sajalah. Dari permukanya itu pun
Bisa Orang itu udah bisa saya nilai bagaimana. Tidak. Saya bilangkan pun tentang pembayaran RPP tidak mungkin. Terpikir nanti dia Pak, gara-gara itu. Libatlah saya bicarakan sama orang itu, saya bilangkan harus mempunyai RPP, tapi saya langsung beginilah kita buat, saya bayarkan dulu. Kalau gajian nanti kalian dari dana bos, kalau bisa kalian kasih 100.000 setiap gajian, oke. Nah, tetapi kalian harus semangat untuk mengajar, karena itu tugas dan tanggung jawab kita selaku kita sebagai pendidik. Iya, luar biasa sebenarnya Bu. Saya rasa itu pertanyaan itu yang terakhir. Pertanyaan yang terakhir sekali. Saya rasa sudah dapat semuanya di penjelasan sejarah. Apa namanya, refleksi sekarang. Nah, sekarang kan saya sudah kerja ini sudah sangat bagus. Nah, sudah ada solusi tentang masalah dilema itu. Keputusannya sudah ada. Nah, saya rasa itu sudah trilema sebenarnya. Kalau di dalam trilema maksudnya ini sudah ada solusi daripada dua pilihan tadi. Iya. Harus mengajar di kelas, harus ada FTP. Kalau dipaksakan sama orang itu pasti ada suatu mereka tidak tiga gitu ya. Sudah ada solusi di kedua-duanya. Itulah yang disebut dengan trilema. Ya, yang kami belajar di guru penggerak itulah trilema namanya. Ibu dijagi, ibu dipulangkan dengan syarat tadi bisa dipulangkan sekali 3 bulan. Jadi itu pun masih 100.000 ya Bu ya. Dan sampai sekarang belum selesai, tapi udah bisa ibu ikhlas. Yang penting ibu merasa itu lunas apabila mereka guru-guru semangat ya. Semangat. Oke Bu, saya kira itulah pertanyaan. Jadi menurut ibu setelah kita bicara dari tentang dilema etika, nah ada hal-hal yang ingin disampaikan tentang program guru penggerak tentang dilema etika. Pesan-pesan sama kepala sekolah yang lain apabila menemui hal-hal yang seperti itu. Mungkin di luar itu mungkin ada yang ibu mau sampaikan di kepala sekolah apabila terjadi tentang pertemuan tentang dilema etika di sekolahnya, tentang aktivitas di pesan-pesan ibu sama guru, sama siswa, sama rekan-rekan kita kepala sekolah. Makasih Pak. Pesan saya yang pertama, mintakan kepada seluruh kepala sekolah yang ada di Kecamatan Dolok Masagar agar kepala sekolah tetap memperhatikan bagaimana keadaan si guru tersebut. Agar kalau kepala sekolah tidak memperhatikan keadaan si guru, maka si guru itu pasti di dalam kelas pun dia merasa mengingat-ingat bagaimana keadaan di rumah. Tapi kalau si kepala sekolah memberikan dorongan yang semangat, dorongan yang baik kepada si guru, apapun permasalahannya di rumah, menghadapi keluarga, menghadapi si anak, pasti dia tidak terbawa untuk mengajar di sekolah. Pasti dia itu semangat tetap. Nah, itulah dorongan daripada kepala sekolah. Apapun permasalahan dihadapi oleh si guru, kalau kepala sekolah memberikan dorongan, pasti si guru itu tetap semangat. Tapi kalau kepala sekolah itu tetap memberikan dorongan yang tidak baik, selalu menekan si guru bahwa si guru itu tidak membayar utangnya atau tidak membayar uang RPP, pasti si guru itu tidak semangat untuk datang ke sekolah. Gitu ya, yang pasti seperti itu ya. Karena selalu ada tekanan, ada beban sama guru. Kalau kita tekan seorang guru itu pasti di dalam kelas pun dia itulah caranya untuk kepala sekolah. Apa yang dibilang kepala sekolah di kantor, punya dalam kelas, jadi itu perasaannya. Tapi kalau kita semangat untuk memberikan dorongan, pasti di dalam kelas pun orang itu semangat untuk memberikan pelajaran. Dan si murid pun pasti semangat menerima pelajaran dari. Berarti semuanya dari kepala sekolah dulu. Iyalah. Sekolah kita berangkatkan si guru kita dari kantor untuk mengajar ke dalam kelas, di dalam senyum, ramah, pasti si guru pun di dalam kelas semangat dan si anak didik pun semangat untuk menerima. Oke, makasih Pak ya. Terima kasih Bu ya atas waktunya untuk hari ini. Mudah-mudahan program-program ini ke depannya dan bisa juga terimbas kepada sekolah-sekolah lain, terutama di Kecamatan Dolok Masagar. Sekolah kita ini makin maju. Mudah-mudahan ke depannya bisa kelihatan anak siswa kita ini jadi sukses menjadi
untuk negara ini ke negara yang lebih maju ke depannya. Ya, oke, terima kasih Ibu. Saya permisi dulu. Oke. Terima kasih atas Iya. waktunya. Kedepannya kita bertemu lagi Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk waktunya Bu. Saya Leo Christian Sitompul, CGP Angkatan 5. Kebetulan di program CGP kami ini mewawancarai atau membuat interview terhadap kepala sekolah 2 atau 3 kepala sekolah. Yang kebetulan salah satu kepala sekolah sudah tadi dari SD di Tamaria. Kemudian saya tentukan lagi ke sekolah ini dan sudah saya beri sebelumnya. Dan Ibu sepakat untuk melakukan kegiatan wawancara di pagi hari ini ya Bu ya. Kemudian topik wawancara kita di pagi hari ini Bu, sebenarnya itu untuk pengambilan keputusan dilema etika. Di mana dilema etika itu pada saat ada suatu keputusan yang harus kita ambil, di mana keputusan yang benar dan benar. Artinya kalau kita biarkan ini yang satu ini pun benar, pilihan yang satu ini juga benar, tetapi harus dipilih salah satu. Tidak ada pertentangan antara kebenaran, tetapi salah satunya harus dipilih. Kira-kira seperti itu Bu. Jadi mungkin selama Ibu sebagai kepala sekolah di sekolah ini mungkin ada dilema etika yang Ibu alami di dalam antara para guru, antara siswa atau juga dengan orang tua ya Bu ya. Apabila adalah salah satu bisa Ibu ceritakan Bu, kira-kira ada nggak yang Ibu pernah alami untuk mengambil suatu keputusan yang mengalami dilema etika? Silakan Bu. Begini Pak. Ya. Sebenarnya ini terjadi pada saat mau kenaikan kelas. Mau kenaikan kelas ya Bu ya? Iya. Ada itu siswa kita yang sulit untuk mengambil keputusan karena begini, dia itu sudah pernah tinggal kelas. Iya. Itu dia kelas 2. Di kelas 2 Di ya. kelas 2. Jadi anak ini termasuk agak sulit untuk menerima pelajaran. Oh iya Bu ya. Jadi udah tinggal kelas dia Pak. Jadi untuk berikutnya pada saat mau kenaikan kelas, Iya. Artinya dia masih belum Bisa dipastikan ya Bu. bisa dipastikan untuk naik kelas atau tidak. Oke, iya. Sementara dia sudah pernah tinggal kelas. Jadi untuk dinaikkan karena sudah pernah tinggal kelas. Kalau dilihat dari nilainya belum memadai. Tapi kalau sebenarnya dia harus sudah naik kelas. Seharusnya sudah naik kelas ya Bu karena tinggal tahun lalu. Iya. Berapa tahun dia tinggal Bu? Atau cuma 1 tahun aja? Baru 1 tahun itu dia tinggal kelas. Jadi di situ kami sulit untuk mengambil keputusan naik atau tidak. Kalau dilihat dari sudah pernah tinggal kelas kan nggak mungkin 2 kali tinggal kelas ya kan Pak. Jadi kami sepakat, kami musyawarah, kami adakan rapat dengan guru kelasnya. Akhirnya ya begitulah kalau tinggal nggak mungkin lagi Pak. Akhirnya kami buat naik kelas. Oke Bu, terima kasih Bu ya. Berarti ada siswa ini sebenarnya kalau dari segi akademiknya belum memadai untuk naik di kelas 3. Iya. Kebetulan tahun lalu juga sudah mengulang 1 tahun. Kalau mengulang lagi tahun ini tidak mungkin lagi ya Bu ya. Berarti ada juga hal-hal yang mau dijaga ya Bu ya. Jadi kira-kira hal-hal yang mau dijaga ini Bu, kalau misalnya ditinggalkan 2 tahun, kira-kira menurut Ibu yang perlu Ibu jaga di situ, makanya anak ini harus dinaikkan. Ada nggak apa dasarnya Ibu mengatakan kalau misalnya anak ini terpaksa dinaikkan walaupun nilai akademiknya masih kurang? Entah ada yang ya itu tadi lah Pak, karena usianya kan Pak nanti. Usianya nggak mungkin lagi lah kalau ditinggalkan. Iya ya, usia. Kemudian kalau sebenarnya kalau untuk anak ini Bu, pernah nggak udah Ibu koordinasi sama orang tuanya? Ada pendapat orang tua kemarin Bu tentang masalah tinggal dan naik kelas sendiri kemarin? Iya, kami tanyakan juga sama orang tuanya. Sepertinya orang tuanya juga tidak setuju lagi kalau dia tinggal kelas. Iya, oke Bu. Berarti pada akhirnya nanti di kelas 3? Iya. Udah naik di kelas 3 Bu. Berarti kan
kalau kita lihat dari cerita Ibu tadi saya simak ya Bu ya, berarti dia di kelas 3, tapi dari sisi akademiknya sebenarnya belum pantas di kelas 3 karena anak tersebut dari nilainya pun masih bisa dibilang belum memadai ya. Jadi kira-kira di kelas 3 itu pengambilan keputusan itu tadi kan sudah kelas 3 pasti ada masalah nanti untuk kelasnya Bu. Iya Pak. Nah, ada masalah. Jadi bagaimana solusinya untuk berikutnya Bu? Itu tadi kami sepakat dengan guru-guru yang lain nanti sewaktu di kelas 3 nanti kami buatlah gurunya itu bergantian siapa yang lesnya kosong untuk secara khusus diprivatkan kira-kira seperti itu ya Bu ya. Saya juga selaku kepala sekolah meluangkan waktu untuk ikut berperan serta untuk memberikan pelajaran khusus kepada anak tersebut ya Bu ya. Berarti itu sudah salah solusi termasuk trilema itu untuk bahasa yang sekarang yang kami pelajari di guru trilema. Artinya yang pilihan yang tadi yang benar yang satu tidak diambil, benar yang dua tidak diambil, seandainya pun diambil salah satu untuk mengambil yang terbaik, tetapi ada solusi untuk mengatasi itu. Dengan itu berarti setiap guru nanti yang kosong lesnya diajarilah anak ini ya Bu ya, memberikan privat secara khusus. Sangat bagus sebenarnya keputusan itu Bu ya. Kemudian yang pasti untuk mengambil langkah ke dilema etika tadi untuk menaikkan itu kan perlu juga ada dukungan-dukungan. Mungkin ada faktor-faktor yang mendukung kira-kira Bu. Pertama itu guru-guru juga mendukung, semuanya mendukung Pak untuk mau memberikan waktunya untuk memberikan privat kepada anak mengajar itu. Dan orang tuanya juga berjanji di rumah juga untuk mendukung mengajari di rumah. Jangan terjadi nanti anak itu nanti ke depannya bisa siswa mengikuti pelajaran di kelas itu ya. Oke, saya rasa sudah sangat luar biasa Bu. Solusinya juga sudah ada, saya lihat di situ ada langkah-langkah yang untuk laksanakan ya Bu ya. Kemudian pertanyaan 2 yang terakhir ya Bu ya, pertanyaan 2 yang terakhir. Kemudian setelah kejadian itu dia sudah di kelas 3 sekarang itu. Bagaimana perkembangannya yang Ibu lihat sekarang Bu? Tentang keputusan trilema tadi kira-kira berhasil atau gimana? Iya, kalau saya perhatikan ada perkembangan ya Bu ya, sudah luar biasa Bu. Semoga nanti anak itu juga bisa mengikuti pelajaran sepenuhnya Bu ya. Oke Bu, pertanyaan yang terakhir sekali Bu untuk sesi wawancara kita ini Bu tentang pengambilan keputusan pada saat dilema etika. Ini sebagai refleksi Bu atau pesan dan saran-saran setelah kita belajar dilema etika. Yang jelas ini adalah pengalaman yang memang sering kita alami Bu ya, sebab apalagi seorang ibu sudah kepala sekolah, karena antara guru juga antara orang tua juga, dan pasti ada solusi, sering mengalami hal dilema etika Bu. Jadi kira-kira saran-saran Ibu kepada rekan-rekan Ibu kepala sekolah, rekan-rekan guru apabila bertemu dengan hal yang seperti ini Bu. Mungkin kebetulan kasus di sekolah Ibu dilema etika yang Ibu alami tentang kenaikan kelas, mungkin ada juga pengambilan keputusan kalau keputusan yang lain Bu di lain daripada kasus ini. Apabila bertemu seperti ini kira-kira bagaimana Bu pendapat Ibu? Apa yang Bu bisa Ibu sampaikan untuk rekan-rekan kita? Kalau masalah itu kita boleh sharing kepada guru-guru sesama teman. Kalau misalnya guru yang satu mengalami kendala untuk mengambil keputusan boleh sharing. Saya selaku kepala sekolah juga memberikan peluang bagi semua guru-guru yang ada di sekolah ini untuk saling memberikan tukar pendapat. Saling mendukung kalau ada masalah. Oke Bu, terima kasih. Oke, jadi dari semua yang disampaikan Bu, saya sudah dapat bentuknya Ibu sudah melakukan yang terbaik di sekolah ini. Dan mudah-mudahan kedepannya juga apa yang pesan-pesan yang Ibu sampaikan tadi kepada rekan-rekan kepala sekolah juga, dan termasuk juga untuk guru-guru melakukan sharing apabila bertemu dengan dilema etika yang seperti ini Bu. Karena memang sangat penting kita mengetahui untuk mengambil keputusan, karena jika kita salah mengambil keputusan memang sering terjadi, kita lihat dari surat kabar, dari televisi, salah mengambil keputusan bisa jadi viral, ada hal-hal yang tidak enak, melanggar kode etik dan lain sebagainya Bu ya.
Saya rasa itu aja yang bisa kita sharingkan di pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat Bu untuk kedepannya, termasuk juga untuk saya sebagai junior dalam mengajar Bu. Dan pengalaman Ibu akan bisa saya ambil hal-hal yang positif ya Bu ya. Jadi demikian Bu, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan kedepannya bisa terjadi.